Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan. Saya akan menyampaikan tutorial modul 1 pada praktikum program komputer terkait tentang cara mendownload software Drawio, VS Code, serta bahasa pemrograman Python. Selanjutnya itu penggunaan software Drawio dengan cara membuat flowchart sekaligus penggunaan software VS Code cara menggunakan aplikasinya. Baik, untuk pertama kali itu kita harus mendownload tiga software tersebut, itu Drawio, VS Code, dan Python. Pertama kita akan buka browser terlebih dahulu. Untuk software kita untuk pertama itu Drawio, kita bisa ketik Drawio. Nah, untuk software Drawio kita bisa ketik download. Nah, kita bisa mengambil untuk web pertama bagian atas, terus kita langsung untuk download dari Drawio itu tersendiri. Oke, selanjutnya itu kita akan mendownload uh, software dari VS Code. Kita bisa ketik download VS Code. Nah, kita bisa ambil untuk website yang paling atas. Untuk download software VS Code, kita menyesuaikan dengan sistem yang kita pakai, apakah itu kita gunakan Windows, Linux, ataupun Mac. Dan untuk saya menggunakan fitur Windows. Dan itu bisa langsung kita download secara langsung. Dan selanjutnya kita mendownload bahasa pemrograman Python. Nah, kita bisa lihat langsung di website paling atas itu download Python. Untuk download Python kita bisa langsung download Python, kita tekan download, terus kita ambil download for Windows. Jika kita menggunakan Mac iOS, kita bisa ambil iOS juga. Dan tersedia dari berbagai macam seperti Windows, Linux, macOS, ataupun Android. Itu dari adik-adik bisa langsung download langsung. Setelah kita mendownload aplikasi tersebut, biasanya dari sistem itu mengarahkan kita hasil download itu menuju ke bagian download. Nah, untuk saya sendiri telah mendownload aplikasi tersebut seperti Drawio, VS Code, dan Python. Nah, selanjutnya kita akan menginstal aplikasi tersebut. Pertama kita akan menginstal Drawio terlebih dahulu. Untuk menginstal itu cukup gampang. Itu kita klik 2 kali saja. Terus kita install dan letak browser yang bebas. Untuk saya sendiri karena telah menginstal jadi tidak perlu diinstal secara langsung. Tapi untuk stepnya cukup mudah, tekan install dan lanjut step selanjutnya. Dan untuk VS Code juga sama. Kita klik 2 kali, accept, next, terus kita next lagi, terus tekan install. Setelah tekan install nanti akan selesai juga. Karena saya telah menginstal VS Code, jadi saya tidak perlu untuk install lebih lanjut gitu. Nah, itu tuh bahasa pemrograman Python. Itu sama seperti sebelumnya, kita hanya klik 2 kali, terus kita tinggal install now. Karena saya telah menginstal bahasa Python, jadi tidak bisa untuk install lebih lanjut. Makanya, tapi untuk cara menginstal itu cukup mudah, sama seperti sebelumnya, hanya terus tekan install dan next. Nah, setelah kita menginstal 3 aplikasi software ini, biasanya dimuncul di desktop itu ada 2 aplikasi, itu Drawio sama VS Code. Nah, jika ini telah ada, maka dari adik-adik telah bisa menggunakan software tersebut. Nah, untuk kita memastikan kita telah menggunakan Python, maka kita bisa cek langsung di command prompt. Itu kita bisa run administrator. Terus kita bisa cek langsung
Baik, kita lanjutkan. Ada kesalahan pada penulisan, itu kita menggunakan prompt seperti ini, Python slash slash version. Jika telah keluar Python 3.13 atau 7 atau 3 titik versi yang berbeda, maka untuk bahasa Python pada laptop adik telah terpasang dan itu bisa digunakan. Oke, selanjutnya itu kita akan langsung pada penggunaan software. Nah, seperti tadi kita akan langsung menggunakan software. Pertama kita akan menggunakan software itu kita akan menggunakan software Drawio. Itu dengan cara kita menekan tombol Windows terus kita ketik Drawio, akan langsung keluar Drawio. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Dan adik-adik akan bisa langsung menekan langsung create new diagram. Ambil blank diagram. Terus tekan create. Nah, dari adik-adik telah bisa menggunakan software Drawio untuk membuat flowchart. Nah, untuk pengguna flowchart itu cukup mudah. Adik bisa mengambil dari general seperti rectangle, Rodent rectangle, ataupun ellipse. Dan ini pun ada juga seperti diamond dan parallelogram. Nah, jadi adik bisa menggunakan untuk awalan kerja. Ada banyak variasi juga. Baik, untuk pertama mungkin kita bisa mulai. Pertama kita mulai untuk letakkan untuk start. Kita ngetik, ketik langsung. Terus ada panah, jika misalnya adik-adik langsung menggunakan panah bisa langsung juga untuk ke bawah dan memilih bagian lain. Dan juga untuk bagian-bagian lain. Nah, seperti inilah bentuk tampilan dari flowchart sederhana dari penggunaan Drawio. Nah, untuk setelah kita menggunakan ini, maka kita akan men-save dari Drawio yang telah kita buat. Kita bisa langsung pada unsave change. Jika tidak ada unsave change, klik here to save. Kita bisa ambil file, terus kita ambil save. Harus juga save as, tapi kita save terlebih dahulu. Nah, untuk save, kita bisa meletakkannya di file yang akan kita tentukan. Nah, terlebih dahulu mungkin kita bisa membuat filenya terlebih dahulu. Untuk file sebaiknya kita pisahkan dari C dan D. Jika tidak ada file D di laptop adik-adik, maka adik bisa untuk melakukan partisi terlebih dahulu, memisahkan antara file software dan program di C, dan untuk file di D itu kita menggunakan file pribadi kita. Jadi kita ambil untuk bikin folder baru di new, kita ambil folder. Jadi kita bikin folder di sini itu semester 1. Nah, itu folder itu sudah ada. Terus kita ambil dari Drawio itu kita save. Kita cari data di D tadi yang telah kita buat. Terus kita ambil semester 1. Bikin namanya flowchart. Sesuai dengan apa yang ada dibuat. Nah, Bang bisa tekan save. Nah, itu telah tersimpan dari file yang ada dibuat. Jika adik mau mengconvert dari uh, flowchart ini menuju ke bentuk gambar juga bisa dengan menggunakan save as seperti tadi. Terus kita ambil save as type. Nah, kita ambil PNG. Nah, ini sudah nanti akan berbentuk seperti gambar dengan tampilan seperti ini. Baik itu pada penggunaan software Drawio untuk membuat flowchart. Selanjutnya kita akan menggunakan software VS Code, Visual Studio melakukan coding. Kita buka aplikasi terlebih dahulu. Nah, tampilan awal aplikasinya kan seperti ini. Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Nah,
Karena tampilan awal seperti ini, maka sebelum kita memulainya, kita akan membuat file terlebih dahulu. Di file sebesar satu yang kita bikin tadi, dengan cara kita bikin folder baru, terus kita namakan sesuai yang kita inginkan. Kalau saya bikin di sini Procom. Nah, tujuan kita membuat file di sini agar nanti kita bisa memulai file codingannya di dalam ini. Jadi tidak akan susah kita mencari letak di mana file tersebut. Oke, kita akan open folder terlebih dahulu. Jika tidak ada open folder di sini, maka kita bisa lihat di sini juga open folder di bagian file. Kita open folder, kita cari folder yang kita inginkan. Seperti kita letakkan tadi di D, di folder semester 1 dan ada namanya Procom. Kita klik itu, select folder. Nah, selanjutnya kita akan memulai tahapan codingan dengan menekan new file, bisa langsung di sini ataupun kita bisa langsung di sini. Ini kita namakan file pertama itu latihan1.py. Py itu Python. Terus kita sudah bisa melakukan codingan dan perintah yang kita inginkan. Karena awal seperti itu print. Kita running. Nah, kenapa tidak keluar di sini? Karena kita belum save file tersebut, maka program tetap jalan tapi tidak menggunakan output yang kita inginkan. Maka kita save terlebih dahulu dengan cara menggunakan Ctrl S. Ctrl S atau bisa di bagian file juga ada. Nanti di bagian save atau save as. Terus kita running lagi, akan muncul hey. Dan itu pun program telah bisa dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Nah, untuk apa kita bikin folder Procom tadi? Agar kita, kan telah kita selesai melakukan, kita save dengan Ctrl S ataupun file, kita bisa melihat di sini di file Procom itu telah ada file kita tadi latihan1. Jadi dari adik-adik setelah praktikum nanti tidak susah untuk mencari filenya karena telah ada langsung di dalam folder tersebut. Nah, dan itu pun telah selesai kita lakukan nanti. Makanya kita harus membuat satu file yang sama seperti ini semester 1. Itu berdasarkan file codingan dan flowchart, nanti dari adik-adik bisa mengambilnya langsung dan memasukkannya ke laporan.